Bagaimana di dalam bacaan pertama tadi, Paulus kepada umat di Efesus mengatakan bahwa umat di Efesus itu adalah suatu umat yang sangat dicintai oleh Paulus. Paulus membahasakan rasa cintanya kepada umat di Efesus itu sebagaimana mereka itu sudah menjadi anggota keluarga Allah bersama dengan Paulus. Menjadi anggota keluarga Allah itu tidak bisa dibahasakan menjadi orang yang sangat fanatik dengan agamanya, itu salah atau keliru. Tetapi menjadi anggota keluarga Allah itu adalah menjadi orang yang beriman dengan benar, beriman dengan tepat. Dia percaya dengan Allah, otomatis dia menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah dan keluar di dalam dirinya sendiri untuk merengkuh jiwa-jiwa dan menyelamatkan jiwa-jiwa tanpa melihat mereka itu siapa. Maka di dalam perjalanan hidup kita bisa juga melihat, meneropong, dan juga bisa diberikan juga peneguhan bahwa kita juga telah menjadi anggota keluarga Allah, telah menjadi sewarga dengan orang-orang kudus, ikut serta dalam karya kerasulan kita masing-masing di sepanjang hidup kita. Inilah orang-orang suci yang telah dipilih Tuhan karena cinta yang tidak pura-pura. Kepada mereka telah diberikan kemuliaan abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Hari ini kita merayakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Nama Simon oleh penginjil Lukas ditempatkan pada urutan ke-10. Diikuti kemudian oleh Yudas, anak Yakobus. Tidak banyak yang kita ketahui selain kelahiran Simon di Kana yang juga disebut orang Zelot. Mungkin karena ia telah bergabung dengan gerakan melawan penjajah Roma yang dinamakan kaum Zelot. Yudas yang juga disebut Tadeus oleh Matius dan Markus dicatat sebagai rasul yang bertanya kepada Yesus pada malam perjamuan terakhir tentang mengapa Yesus menyatakan diri kepada mereka dan bukan kepada dunia. Tradisi akhirnya meyakini bahwa Yudas adalah penulis salah satu surat apostolik untuk orang-orang yang meninggalkan Yudaisme, di mana ia juga melawan aliran-aliran sesat dan menekankan kehidupan moral yang sangat baik. Dalam suratnya, seorang bapak gereja Origenes menyebut Yudas sebagai orang yang penuh dengan kekuatan dan rahmat surgawi. Simon dan juga Yudas adalah seorang martir di Persia yang sekarang adalah Iran, di mana mereka berjumpa di sana dan akhirnya wafat sebagai seorang martir demi kerajaan Allah di Persia. Maka kita bisa melihat bahwa keintiman relasi Simon dan Yudas akhirnya membuat mereka menjadi pribadi yang sangat kuat dan tangguh di dalam imannya. Pola pikirnya tidak lagi menjadi sempit, ruang lingkupnya tidak hanya menjadi sempit, melainkan menjadi semakin luas, bahwa jiwa-jiwa di sekelilingnya harus dia selamatkan dan warta kerajaan Allah juga harus sampai kepada setiap jiwa itu. Maka mengawali perayaan ini, mari kita siapkan hati dan budi kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya kebenaran, Santo Simon dan Santo Yudas, para rasul mulia, telah mengantar kami untuk mengakui nama-Mu. Semoga gereja-Mu semakin bertumbuh dalam iman dan semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia
tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi bersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun, menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Seluruh dunia. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh dunia bergemalah suara. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan suara para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Dua penyakit kehidupan yang masih menggerogoti manusia entah sampai kapan adalah yang pertama narsis, yang kedua fanatis. Dua penyakit ini terjadi karena seseorang itu memiliki rasa cinta, tetapi bukan cinta yang berarah kepada unsur positif, tetapi cinta yang terarah kepada unsur yang negatif. Karena cinta ini bisa dikatakan cinta yang sangat berlebihan, akhirnya menutup mata dan akhirnya menutup hati, sehingga dia hanya cinta pada dirinya sendiri yang dikatakan narsis, cinta pada agamanya sendiri. Dua penyakit ini yang akhirnya bisa membawa pada titik kehancuran, kebersamaan, titik kehancuran persaudaraan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat peristiwa pemilihan ke-12 rasul. Yesus
memilih ke-12 rasul, diajak untuk membuka hati, diajak untuk membuka mata dan pikiran mereka bahwa mereka telah menjadi anggota keluarga Allah, bahwa mereka telah dipilih secara istimewa untuk menjadi anggota keluarga Allah, berani lepas dari kediriannya untuk tidak lagi menjadi pribadi yang mencintai diri secara berlebihan, tetapi untuk selalu mencintai Allah dan mencintai jiwa-jiwa dengan sepenuh hati. Saudari-saudaraku terkasih, maka bagaimana di dalam bacaan pertama tadi, Paulus kepada umat di Efesus mengatakan bahwa umat di Efesus itu adalah suatu umat yang sangat dicintai oleh Paulus. Paulus membahasakan rasa cintanya kepada umat di Efesus itu sebagaimana mereka itu sudah menjadi anggota keluarga Allah bersama dengan Paulus. Menjadi anggota keluarga Allah itu tidak bisa dibahasakan menjadi orang yang sangat fanatik dengan agamanya, itu salah atau keliru. Tetapi menjadi anggota keluarga Allah itu adalah menjadi orang yang beriman dengan benar, beriman dengan tepat. Dia percaya dengan Allah, otomatis dia menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah dan keluar di dalam dirinya sendiri untuk merengkuh jiwa-jiwa dan menyelamatkan jiwa-jiwa tanpa melihat mereka itu siapa. Maka di dalam perjalanan hidup kita bisa juga melihat, meneropong, dan juga bisa diberikan juga peneguhan bahwa kita juga telah menjadi anggota keluarga Allah, telah menjadi sewarga dengan orang-orang kudus, ikut serta dalam karya kerasulan kita masing-masing di sepanjang hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, sabda Tuhan. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, sakramen yang kami sambut telah mengobarkan hati kami untuk ikut mewartakan Injil-Mu dalam Roh Kudus. Semoga doa dan pertolongan para rasul-Mu, Santo Simon dan Santo Yudas, melindungi kami senantiasa dalam peziarahan menuju hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.